Ya, masih banyak sejumlah protes yang disampaikan partai politik terkait dengan penetapan DPT. Apa saja sebenarnya masalah dan apakah setelah keempat kalinya dilakukan penetapan ini, apakah sudah berhasil mendapatkan final DPT? Saya akan langsung membahasnya bersama dengan Komisioner KPU Mas Firyan Aziz. Selamat pagi, Mas Firyan. Selamat pagi, Mbak. Semalam sudah ada pertemuan antara KPU, Bawaslu, kemudian Kemendagri dan juga partai politik begitu ya untuk membahas hasil terakhir. Nah, bagaimana hasil pertemuannya? Ya, alhamdulillah tadi malam kami sudah bertemu. Ini semacam pra-rapat pleno rekapitulasi DPT nasional. Kita sampaikan apa yang sudah kita lakukan. Poinnya, hampir seluruh data atau katakanlah seluruh data sudah kita rampungkan. Terakhir yang akan dilakukan pagi ini, KPU Kabupaten Manggarai di NTT akan menyelesaikan rapat plenonya. Karena 3 hari yang lalu, pada saat rapat pleno terbuka di Kabupaten Manggarai, Bawaslu memberikan data by name by address 22.000 yang kemudian diminta untuk diverifikasi. Jadi kami, Mbak, dalam menerima data dari berbagai pihak, itu selalu ada upaya verifikasi atau coklit di lapangan untuk memastikan data tersebut benar adanya. Kalau benar kita masukkan ke dalam DPT, kalau tidak tentunya tidak bisa kita masukkan. Nah, yang dilakukan di Kabupaten Manggarai 3 hari kemarin sudah rampung, kemarin sore sudah selesai dan pagi ini akan dirapat plenokan. Jadi dari 514 kabupaten seluruh Indonesia, 513 sudah selesai. Dari 34 provinsi, tinggal provinsi NTT yang belum selesai menunggu Kabupaten Manggarai. Satu itu saja? Satu ini Jadi saja. Kalau tanggal 15 November kemarin masih ada 6 provinsi, ini sudah selesai semua ya? Tinggal satu kabupaten ini aja. Oke, salah satu juga yang menjadi kekhawatiran dan juga permintaan dari berbagai partai politik adalah untuk membuka nik pemilih dalam DPT supaya mereka bisa mencek satu persatu begitu. Apakah ini juga diakomodasi dalam pertemuan semalam? Iya, jadi pagi ini mulai pukul 9 kami mempersilahkan partai politik perwakilannya hadir secara bersama-sama melakukan pencermatan bersama. Jadi ingin mengecek hal apa, katakanlah berapa sih data ganda yang masih tersisa. Nah, nanti bisa juga dicek misalnya dari 31 juta yang disebutkan mau disusupkan masuk semuanya, itu sebenarnya berapa yang masuk. Nah, itu bisa terkonfirmasi semuanya. Termasuklah misalnya isu dulu 25 juta benar apa tidak, bisa langsung dicek semuanya. Jadi kami buka seluas-luasnya untuk dilakukan pengecekan oleh rekan-rekan partai politik. Tapi harus di kantor KPU saja. Kami siapkan seperangkat alat untuk melakukan pengecekan dan bisa dilihat secara bersama karena perangkat tersebut terhubung dengan Infocus sehingga semua bisa tahu begitu. Oke. Nah, menarik tadi Anda sudah katakan 31 juta DPT siluman ini sebenarnya kan dari DP 4 yang disampaikan oleh Kemendagri. Bukan siluman ya. Terus kemudian 25 juta ganda. Ini angkanya fantastis tapi ini sudah diklarifikasi belum oleh pihak KPU? Ya, tadi malam dari pihak yang mengajukan pernyataan tersebut sebelumnya menyebutkan potensi ganda 1,5. Artinya itu sudah jauh banyak perubahan dan 1,5 itu tentunya dilakukan pengecekan berdasarkan data NIK yang 4 digit terakhir masih tertutup. Tentunya kalau sudah dibuka semuanya akan lebih rendah. 1,5 itu adalah yang diungkapkan pada Desember ini, bukan yang tadi malam. Semalam ya? Iya, tadi malam disampaikan kepada kami potensi kegandaan masih ada 1,5. Jadi turun dari 25 juta, sekarang disebutnya 1,5 begitu. Nah, kemudian akhirnya dibuka 4 bintang terakhir itu, dan apakah ini akhirnya sudah memuaskan berbagai partai politik? Mulai pagi ini. Oh, pagi ini ya? Karena sebelumnya kan mereka menyatakan masih tidak percaya dan lain sebagainya. Bukan tidak percaya, tapi menduga ada sekian data yang masih bermasalah. Dan itu wajar karena tidak semuanya terbuka. Namun kami juga perlu menyampaikan kenapa KPU tidak membuka. KPU wajib melindungi data pribadi masyarakat. Dan itu sudah diatur dalam peraturan kita, peraturan KPU nomor 11 tahun 2018 yang disusun dengan uji publik dan RDP yang dihadiri oleh seluruh partai politik. Jadi ketika KPU mengambil keputusan itu dalam peraturannya, sudah terkonfirmasi kepada perwakilan partai politik dan organisasi masyarakat sipil pada mekanisme uji publik di bulan Maret 2018 dan di RDP juga di Komisi 2 kan dihadiri oleh partai politik semuanya. Tidak ada yang keberatan dengan klausul itu sebelumnya. Tapi seberapa terbuka ini akan diungkap kepada? Sangat terbuka. NIK semuanya dan juga kita nomor kartu buka. Keluarga. Iya, tapi tidak bisa data tersebut dibawa keluar. Hanya di kantor KPU saja. Semuanya dibuka, mau mengecek apapun bisa. Jadi sangat terbuka, sangat transparan. KPU semangatnya semata-mata agar kekhawatiran, dugaan-dugaan yang memang juga
bisa kami mengerti, bisa terjawab pada hari ini. Oke, mungkin Anda bisa memberikan gambaran begitu ya, dari 31 juta yang katanya dari DP4 kemudian berupaya dimasukkan ke DPT itu tidak terakomodasi. Apakah sebenarnya betul ini angkanya sampai setinggi 31 juta? Ini sebenarnya logikanya seperti apa? Oke, jadi dari Kementerian Dalam Negeri memberikan kepada KPU pada tanggal 15 Desember 2017 196 juta. Ya. Ini DP4. Kemudian kami bekerja dapat angka 185 juta. Dari 185 juta ini dengan 196 dilakukan padanan oleh pihak Dukcapil. Jadi setelah tanggal 5 September penetapan pertama, data kami diminta oleh Dukcapil dan kami berikan. Teman-teman Dukcapil melakukan analisis dan mendapatkan angka dari dua data tersebut. Yang by name, by address, seluruh elemennya sama, persis sama, tidak ada bedanya, itu 160 juta. Dari 160 juta tentunya, dari data yang dimiliki oleh Dukcapil ada selisih 36 juta. Nah 5 juta itu data yang dalam tanda petik anomali. 31 juta ini yang menurut dari Dukcapil ada di DP4, tidak ada di DPT KPU. Apa yang KPU lakukan dengan data tersebut? Pertama, kami melakukan penyandingan dengan DP4 yang kami terima di tanggal 15 Desember. 2017, hasilnya sekitar 4 juta tidak ada di data itu. Nah kemudian terkonfirmasi dari pihak Dukcapil yang diberikan adalah data yang sudah diupdate. Yang sudah diupdate ada sudah diperbarui. Nah kemudian kurang lebih 27 juta dilakukan kegiatan pengecekan oleh rekan-rekan. Kurang lebih 9 jutaan sudah ada di DPT. Begitu. Nah kemudian 11 juta datanya tidak memenuhi syarat dan yang bisa masuk ke dalam DPT artinya sudah dicek lewat verifikasi atau coklit di lapangan itu sekitar 6 jutaan. Jadi kurang lebih hampir 100% sudah diselesaikan oleh rekan-rekan kami. Baik, jadi itu sudah tidak lagi menjadi masalah ya yang sebelumnya dan ini penting kami berikan catatan bukan DPT siluman. Kalau siluman kan orang namanya ada, orangnya tidak ada. Betul. Nah ini semuanya ada, termasuklah pada saat kami memverifikasi di antaranya tadi malam kami sampaikan beberapa foto, ada yang kegiatan di kampung-kampung, didatangi, sampai ada yang ternyata dari yang tidak memenuhi syarat itu 11 juta di antaranya. Ada yang sudah meninggal, dikunjungi oleh teman-teman, ini namanya, ini dinisannya begitu. Oke, nah kalau dari hasil yang terakhir, walaupun kita masih menunggu dari Manggarai begitu ya, hasil DPT yang final ini berapa? Kisaran angka kurang lebih 190 juta. Jadi sejak penetapan pertama 185 ada peningkatan kurang lebih 5 juta penambahan. Dan ini semangatnya adalah melindungi hak pilih warga negara. Oke, kalau ini menarik kalau kita bandingkan dengan Pilpres 2014 sebenarnya ini angkanya tidak jauh berbeda ya, 190 juta? Oh tidak, ini akan bertambah karena luar negeri belum dimasukkan. Oke, luar negeri ada 2 juta. 2 juta. Jadi 192 juta. 192 juta, baik. Nah, masih menunggu satu lagi yaitu Manggarai dan diusahakan selesai hari ini begitu supaya bisa ditetapkan? Ya, tanggal insya Allah selesai pagi ini. Tadi barusan kami konfirmasi subuh sedang siap-siap mau dirapat plenokan oleh teman-teman KPU Kabupaten Manggarai. Dan kemudian ditetapkan secara final itu adalah lusa. Kemudian direkap dulu oleh provinsi siang ini. Kami besok melakukan kegiatan rekap secara nasional. Baik, seandainya kemudian ada ketidakpercayaan lagi dan 1,5 juta yang tadi disebut sisanya masih belum juga di-clearkan begitu, apakah kemungkinan ada pemeriksaan kembali dan sehingga penundaan penetapan lagi? Oke, penundaan ataupun perpanjangan itu sebenarnya semangatnya untuk melindungi hak pilih warga negara. Jadi poinnya Mbak, kami menerima respon dari berbagai pihak, tapi kami juga punya kewenangan untuk menetapkan sebenarnya. Nah, kenapa kemarin kami menambah 60 hari, menambah 30 hari? Karena dari berbagai data yang kami terima, memang penting untuk kemudian diklarifikasi, dilakukan pengecekan, sekaligus juga masih cukup waktunya. Karena kami tanggal 2 Januari itu baru memulai kegiatan pencetakan surat suara. Betul. Jadi masih memungkinkan. Artinya kita nggak jadi masalah kalaupun diperpanjang dengan semangat menghasilkan DPT yang berkualitas, DPT yang dipercaya. Oke, sementara sekarang sudah tanggal 14 begitu ya. Dan ditetapkan 16, seandainya ini 15 ya, seandainya ini mundur lagi tidak mungkin lagi dalam hal waktu juga sangat riskan ya. Dari data semuanya hampir semuanya sudah selesai.
Dari potensi kegandaan kami melihat potensinya di bawah 1 juta. Jadi katakanlah di bawah 1%. Oke. Dan apakah ini bisa diselesaikan pagi ini 1 juta ini permasalahan? Insya Allah bisa kita selesaikan. Kan dicek dulu. Dicek dulu kami, tim teknis sedang menarik data dari seluruh provinsi. Sampai tadi subuh sudah hampir rampung. Pagi ini langsung dilakukan pengecekan bersama. Baik, dan kemungkinan juga ini tidak akan mempengaruhi tahapan pemilu yang 2 Januari itu pencetakan surat suara, ini akan sesuai dengan timeline ya? Mudah-mudahan. Oke, Mas Firyan juga